Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Berikut akan kami sampaikan laporan awal atau preliminary report terkait investigasi kecelakaan SC182 pada tanggal 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu. Pertama, sesuai tadi disampaikan oleh Ketua KNKT bahwa sesuai dengan IQ Annex 13 dan Undang-Undang Nomor 1 tentang 2009 tentang penerbangan bahwa investigasi KNKT ditujukan untuk mencegah kecelakaan serupa agar tidak terulang di kemudian hari. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pasal 359 menyatakan bahwa hasil investigasi KNKT tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Sesuai dengan ketentuan IQ Annex 13, institusi yang melaksanakan investigasi perlu menyampaikan laporan awal investigasi kecelakaan dalam 30 hari setelah terjadinya kecelakaan. Jadi agenda kita hari ini adalah memenuhi ketentuan IQ Annex 13, menyampaikan laporan awal dalam 30 hari, dan seperti disampaikan kami mohon maaf adalah kita mengalami keterlambatan 1 hari dari yang seharusnya. Laporan awal ini akan memuat data faktual yang sudah dikumpulkan dalam 30 hari. Jadi hanya data faktual saja yang akan ada di dalam laporan awal. Laporan awal dapat juga memuat tindakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan juga dapat mencantumkan rekomendasi keselamatan apabila memang sudah bisa diidentifikasi. Partisipasi dalam investigasi. Jadi sesuai ketentuan Aneks 13, salah satunya memberikan hak kepada negara yang mendesain pesawat, negara yang membuat pesawat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, karena pesawat dibuat oleh Boeing dan didesain oleh Boeing, maka negara pendesain dan pembuat adalah Amerika Serikat, yang dalam investigasi ini telah menunjuk yang disebut sebagai accredited representative dari National Transportation Safety Board atau NTSB, dan NTSB dibantu oleh FAA atau Federal Aviation Administration, otoritas penerbangan Amerika Serikat, kemudian dibantu juga dari Boeing dan General Electric sebagai pabrik pembuat pesawat. Dalam investigasi ini KNKT juga menerima bantuan dari Transport Safety Investigation Bureau Singapura, yaitu badan semacam KNKT di Singapura, terkait hal ini untuk sesuai dengan MOU ASEAN. Proses investigasi yang telah dilakukan oleh KNKT adalah setelah kita menerima laporan adanya kecelakaan, KNKT membentuk tim investigasi dan telah membagi tugas masing-masing anggota timnya, termasuk pengumpulan data terkait dari pihak-pihak terkait seperti dari Sriwijaya Air, Perum, Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan atau LPPNPI, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita juga melakukan pengumpulan dan pemeriksaan bagian-bagian pesawat yang sudah ditemukan. Pada tanggal 12 Januari 2021, Crash Survivable Memory Unit atau CSMU dari Flight Data Recorder telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan selanjutnya FDR ini, dari CSMU FDR ini dibawa ke KNKT untuk diunduh datanya, dan telah berhasil diperoleh data sebanyak 370 parameter selama pengoperasian kira-kira 27 jam, dan di dalamnya mencakup 18 penerbangan, termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Dari apa data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa ketahui bahwa pada tanggal 9 Januari pesawat Boeing 737-500 berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dengan tujuan Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 14.36 dengan nomor penerbangan SJ182. Penerbangan ini diawaki oleh 2 pilot, 4 awak kabin, dan 56 penumpang. Setelah tinggal landas,
pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan, yaitu diberi nama Abasa 2 Delta. Jadi mengikuti jalur keberangkatan Abasa 2 Delta. Kemudian FDR mencatat bahwa pada ketinggian kira-kira 1980 kaki, autopilotnya mulai aktif atau engage. Pesawat terus naik dan pada ketinggian kira-kira 8.150 kaki, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang, sedangkan mesin sebelah kanan tetap. Pada pukul 14.3851 karena kondisi cuaca, pilot meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau ATC, Air Traffic Controller, untuk berbelok ke arah 75 derajat dan diizinkan. Perubahan arah ini diperkirakan oleh Air Traffic Controller akan membuat pesawat SJ182 akan bertemu dengan pesawat lain yang berangkat dari landas pacu 25L atau Soekarno-Hatta landasan selatan, sedangkan SJ182 berangkat dari landasan utara. Kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu Pontianak. Karena diperkirakan akan berpapasan, maka SJ182 diminta untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki. Pukul 14.3947 pada saat pesawat melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berada pada arah 46 derajat dan mulai terlihat berbelok ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali bergerak mundur, sedangkan yang kanan masih tetap, atau throttle kiri bergerak mundur, throttle kanan tetap. Air Traffic Controller memberi instruksi kepada pilot SJ182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot pada jam 14.3959. Ini adalah komunikasi terakhir yang terekam di rekaman komunikasi pilot ATC di Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 14.40.05, FDR merekam atau Flight Data Recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat, yaitu 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini pesawat mulai turun, autopilotnya tidak aktif atau disengage. Arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat. Sikap pesawat, hidungnya pada posisi naik atau pitch up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.40.10, Flight Data Recorder mencatat auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. 20 detik kemudian Flight Data Recorder berhenti merekam. Dari data cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan bahwa pergerakan pesawat yang diperoleh datanya dari data ADSB menunjukkan bahwa pesawat ini tidak melalui area dengan awan yang signifikan dan bukan area awan hujan, juga tidak berada di in cloud turbulence atau di dalam awan yang berpotensi menimbulkan guncangan. Dari data perawatan pesawat kami peroleh bahwa ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya atau disebut dengan deferred maintenance item sejak tanggal 25 Desember. Deferred maintenance item itu adalah hal yang biasa dalam penerbangan dan ini adalah sesuai dengan ketentuan untuk pemberangkatan atau dispatch dengan mematuhi panduan yang ada di dalam minimum equipment list atau MEL. Sedangkan MEL sendiri
dibuat oleh pabrikan pesawat. Terkait item yang masuk dalam deferred maintenance item ini, yang pertama tanggal 25 Desember ditemukan bahwa petunjuk kecepatan atau Mach indicator, Mach airspeed indicator sebelah kanan rusak. Jadi petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu, penunjuk kecepatan tidak lagi menggunakan knots, tetapi berubah menjadi Mach number atau berapa kali dari kecepatan suara. Nah, penunjuk Mach number ini yang tidak berfungsi di instrumennya Copilot. Perbaikan dilakukan dan belum berhasil, kemudian masuk ke dalam daftar Deferred Maintenance Item atau DMI, kategori C. Sesuai dengan MEL, ini masuk kategori C yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan 10 hari. Pada tanggal 4 Januari, indikator kecepatan ini diganti dan hasilnya bagus sehingga DMI ditutup. Yang berikutnya tanggal 3 Januari, pilot melaporkan auto throttle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis, pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil. Kemudian pada tanggal 4 kerusakan yang sama terkait auto throttle dilaporkan kembali. Perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI. Tanggal 5 Januari 2021 dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan DMI ditutup. Setelah tanggal 5 Januari ini tidak lagi ada catatan DMI di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance log sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021. KNKT juga setelah menerima tindakan-tindakan keselamatan atau safety action yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan perbaikan atas safety issue atau isu-isu keselamatan yang ditemukan dalam kecelakaan ini. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 11 Januari sampai dengan 3 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan khususnya terhadap pengoperasian pesawat 737 seri 300, 400, dan 500. Ini terkait kondisi pesawat dan prosedur pengoperasiannya. Kemudian tanggal 29 Januari dan pada tanggal 4 Februari 2021, Dirjen Perhubungan Udara melakukan pertemuan dengan operator pesawat udara atau maskapai membahas mengenai penanganan repetitive problem atau kerusakan yang berulang. Termasuk juga berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah organisasi perawatan pesawat atau bengkel perawatan pesawat udara. Tanggal 28 Januari, Dirjen Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga telah melakukan diskusi dengan operator penerbangan terkait pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan dan penanggulangan pesawat dalam kondisi upset atau dalam dunia penerbangan diistilahkan sebagai upset prevention and recovery training. Yang dimaksud dengan kondisi upset ini adalah apabila pesawat dalam posisi miring lebih dari 45 derajat atau hidungnya naik lebih dari 25 derajat atau turun lebih dari 10 derajat atau pada kecepatan yang tidak wajar. Ini disebut sebagai upset condition dan sedang dibahas pertemuan mengenai bagaimana membuat pelatihan untuk pilot terkait pencegahan dan penanggulangannya atau prevention and recovery-nya. Tindakan keselamatan lain yang kami terima adalah dari Sriwijaya Air yang pada tanggal 18 Januari mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kembali maintenance control center atau suatu divisi yang sebagai bagian dari organisasi Sriwijaya Air dan para teknisinya terkait dengan penanganan repetitive problem atau problem yang berulang agar selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara dan
sesuai dengan manualnya atau buku petunjuk perusahaan yang disebut sebagai Company Maintenance Manual. Kemudian juga diinstruksikan agar proses perbaikan menggunakan dan mengikuti manual-manual yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, antara lain Aircraft Maintenance Manual, Fault Isolation Manual, dan Illustrated Part Catalog. Diminta juga agar pengisian Aircraft Maintenance Log atau buku catatan perawatan pesawat dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertulis di dalam Quality Procedure Manual. Sriwijaya Air pada tanggal 20 Januari juga mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan para pilot agar mengikuti buku panduan Operating Experience dan Training Aids. Ini adalah buku-buku prosedur tentang bagaimana pilot mengoperasikan pesawat. Kemudian melakukan aktif monitoring untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap posisi atau sikap dan sistem pesawat selama penerbangan. Jadi diminta untuk lebih meningkatkan pengawasan, kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap konfigurasi pesawat, posisi tuas pengatur tenaga mesin, mode dari flight control system, dan lain-lain. Pada tanggal 28 Januari, pihak pelatihan divisi training dari Sriwijaya Air juga memasukkan pelatihan bidang penanggulangan pesawat dalam kondisi upset atau upset recovery training ke dalam program yang disebut sebagai Line Oriented Flight Training atau LOF untuk pilot proficiency check berikutnya. Jadi periode sampai dengan Juni 2021 ini akan diberikan pelatihan mengenai upset recovery training. KNKT melihat bahwa tindakan keselamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini sudah sesuai dengan usaha untuk meningkatkan keselamatan terkait dengan kecelakaan SJ182. Namun demikian KNKT masih melihat ada beberapa isu keselamatan yang perlu menjadi perhatian. Oleh karenanya, KNKT menyampaikan rekomendasi awal untuk mereview hal-hal terkait penggunaan regulasi dan implementasinya sesuai dengan ketentuan IQ Annex yang terbaru, yaitu terkait pelatihan untuk pilot dan penentuan tahapan kondisi darurat pada pesawat udara. Selanjutnya bahwa investigasi belum selesai dan Cockpit Voice Recorder Memory Module atau CSMU dari Cockpit Voice Recorder atau CVR ini belum ditemukan dan KNKT masih melakukan upaya pencarian dengan berbasis di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, dibantu oleh Basarnas dan penyelam dari Kepulauan Seribu dan berbasis di SMP di Pulau Lancang. Kemudian KNKT juga akan melakukan penelitian terhadap beberapa komponen yang terkait dengan sistem-sistem yang terlihat mengalami gangguan, yaitu pertama adalah Ground Proximity Warning System yang berhasil ditemukan dari lokasi kecelakaan. Kemudian juga komponen-komponen yang terkait dengan auto throttle yang terpasang di pesawat dan bagaimana proses perawatan selama ini yang telah dilakukan. Investigasi juga akan melakukan pendalaman terkait faktor manusia dan faktor organisasi dalam kecelakaan ini. Jadi kira-kira itulah isi laporan dari laporan awal atau preliminary report KNKT. Tolong slide-nya lagi. Yang terima kasih itu. Selanjutnya bahwa laporan ini bisa nanti laporan preliminary report ini bisa diunduh di halaman KNKT yaitu http://2knkt.go.id/knkt. Laporan ini akan tersedia di dalam laman KNKT dan bisa diakses oleh publik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di laporan yang sudah kami upload. Demikian disampaikan.
Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.